sistem pencernaan. Ya, masih ingat urutannya? Di gambar yang tidak. Yang pertama apa? Mulut. Kedua? Rongga. Ketiga? Rambut. Keempat? Usus. Kelima? Desa. Rektum dan anus. Kemarin kita sudah membahas tentang sistem pencernaan manusia dan dari urutan yang pertama sampai yang terakhir ya. Lalu kita juga sudah memahami fungsi-fungsi dari organ pencernaan ya. Nah, kemarin kita sudah sampai mana? Organ sama fungsi ya. Nah, di sini kita akan mulai ya. Kita itu kan perlu makan ya untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita agar bisa berenergi ya. Kalau misalkan kita tidak makan, maka kita akan merasa lemas ya, pusing ya, dan sebagainya. Nah, kita juga harus memahami jenis-jenis apa saja ya makanan. Di dalamnya pasti ada nutrisi ya. Pertama itu protein. Biasanya protein itu seperti telur, apalagi ikan, kacang-kacangan ya. Nah, itu berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan tubuh ya. Karbohidrat, pernah dengar karbohidrat? Karbohidrat itu apa saja macamnya? Nasi, ikan, jagung, kemudian sagu, dan Nah, itu dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi secara cepat ya. Makanya kalau misalkan berolahraga ya, yang sering fitness itu selalu memenuhi kebutuhan tubuhnya itu dengan makan makanan seperti protein ya, karbohidrat. Nah, selanjutnya itu ada lemak. Ya, lemak itu berarti seperti apa saja? Daging, kacang-kacangan, ya, ikan, mentega dan susu. Di sini semuanya pernah mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, karbohidrat dan lemak. Nah, ya. Lalu ada lagi vitamin. Vitamin itu biasanya ada di buah-buahan, sayur-sayuran, ya. Nah, itu berfungsi untuk membantu tubuh melawan kuman penyakit, ya, dan menjaga kesehatan organ. Ya. Makanya kita untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita itu tidak hanya protein, karbohidrat, ya, dan lemak, tapi kita juga membutuhkan vitamin, ya. Lalu yang selanjutnya adalah serat. Serat itu sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Nah, ini menjaga kesehatan usus, ya, dan mempermudah proses buang air besar. Nah, lalu yang terakhir itu air. Makanya kita setelah makan harus mengkonsumsi air ya untuk membantu melunakkan makanan yang telah kita cerna ya. Makanya jangan lupa minum ya, konsumsi makanan-makanan yang bergizi yang tadi ya, yang disebutkan ada protein, karbohidrat ya, vitamin ya. Nah, di sini ada piramida nutrisi makanan. Nah, kita itu ya per hari itu minimalnya ya 5% harus ada minyak, mentega, gula. Itu berarti masuknya ke yang 5% ya. Yang 20% itu seperti daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan ya. 35%-nya buah-buahan, sayuran. 50%-nya adalah karbohidrat ya, seperti nasi, roti, singkong, gandum, dan kentang. Nah, ini itu harus kita konsumsi ya, supaya sistem pencernaan kita itu baik ya dan sehat ya. Nah, selain kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat ya, pasti
ya organ pencernaan kita itu selalu ada penyakit atau gangguan ketika kita salah makan, ya. Misalnya apa? Pernah salah makan, misalnya kalian makan makanan pedas, makan makanan yang berminyak, berlemak, terus yang asam, apa salah satunya? Udah? Tadi ya pernah ada yang diare di sini? Apa coba penyebabnya? Makanan yang pedas, ya, makanan yang berlemak terlalu banyak, ya, lalu yang asam, ya. Karena kita itu berlebihan makan makanan yang pedasnya, ya, makanya kita kena di diare. Lalu apa lagi? Mah, ada yang punya mah? Ya, kenapa punya mah? Tadinya setelah makan, oh, suka makan nasi. Lalu kalau selain nasi bisa diganti dengan apa biasanya? Kita bisa ya, selain mengkonsumsi nasi, kita juga bisa ganti dengan yang lain kalau kita kurang suka. Baik itu seperti apa? Karbohidratnya, contohnya roti bisa, ya. Singkong boleh. Kalau itu untuk alternatif yang tidak suka nasi, ya, bisa ganti dengan gandum, roti, singkong, kentang, ya. Jangan sampai kita telat makan, ya, sehingga kita akan apa? Sakit, ya. Nah, dari sakit itu kan ada yang hanya sekali pas kita telat makan aja atau berkepanjangan, ya. Nah, itu harus hindari. Makanya kita harus sarapan pagi, ya, untuk menghindari penyakit atau gangguan pencernaan lainnya. Nah, itu tadi udah diare, emah, terus apa lagi? Ada yang tahu? Sembelit. Pernah dengar sembelit? Susah buang air besar ya sana. Ya, kurang apa? Kurang makan sayuran, ya, buah-buahan. Jadi makanannya yang apa? Goreng-gorengan. Nah, itu bakal ada akibatnya, ya, ke tubuh kita, ya. Entah itu tadi sembelit atau diare dan lain-lain, ya. Makanya kita harus konsumsi buah, sayur, karbohidrat, ya, itu harus lengkap, ya. Lalu apa lagi selain tadi? Sariawan. Biasanya sariawan di mana? Di mulut. Nah, ketika kita sakit mulutnya karena sariawan, apa yang terjadi? Kita akan susah makannya. Makan sedikit aja udah perih, ya. Apa yang terjadi? Kita jadi kurang makan, ya. Makanya misalkan jadi kurang mood, ya, karena rasa sakit, ya, di mulut kita. Karena mulut kita itu ada salah satu organ pencernaan, ya, yang paling utama malah, ya. Kalau mulut kita yang sudah sakit, ya, kita moodnya kurang, ya. Untuk makan itu jadi sulit. Kalaupun memaksakan pasti ada rasa sakit, ya, tapi kita harus tetap makan, ya. Nah, lalu apa lagi? Ambeien. Pernah dengar ambeien? Biasanya di lubang yang di belakang anus biasanya sakit. Kenapa? Fesesnya keluarnya keras, ya. Ketika kita memaksakan itu akan menyebabkan ambeien, ya. Jadi di belakang kita itu akan terasa sakit ketika duduk ataupun bengkak, ya, itu
air besar, jangan dipaksakan kalau sulit ya. Takutnya nanti anus kita itu kena peradangan ya atau abeyan. Nah itu ya diantaranya penyakit atau gangguan dari sistem pencernaan. Makanya kita harus hidup sehat ya. Nah adapun ya, untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan itu kita harus tadi makan sayur-sayuran dan buah. Terus kita sebelum makan harus cuci tangan. Terus biasakan beli sayuran yang bersih ya, yang terhindar dari kotor ya. Misalnya kalaupun kotor kita harus cuci terlebih dahulu ya sayur-sayurannya. Lalu apa lagi? Menggosok gigi. Terus apa lagi? Supaya kita terhindar dari penyakit. Apa? Kita harus mengkonsumsi makanan pas sehat lima sempurna. Yang tadi sudah disebutkan ada protein, apalagi karbohidrat, ya, vitamin. Nah ini contohnya nih ya, minum makanan bergizi. Nah di sini ada karbohidratnya, di sini nasi. Kalau yang tidak suka nasi boleh ganti dengan singkong, ubi-ubian ya, ataupun roti. Lalu seratnya seperti sayuran, ya mau sayuran apapun itu ya, bebas ya. Lalu vitaminnya boleh ya. Ini di sini ada tomat itu bisa termasuknya sayur ya, bukan buah ya, tapi mengandung vitamin. Ya. Lalu apalagi protein itu bisa lauk pauk ya, kalian boleh mau daging sapi, mau ayam, mau telur ya, boleh. Dan lengkapi dengan minum ya, boleh minumnya air putih ataupun susu ya. Nah ini makanannya ya, boleh. Kalaupun proteinnya misalnya nggak ada telur, boleh tempe, boleh tahu ya. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, di sini kita akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok, masing-masing 3 orang. Sok disiapin dulu tadi yang kelompoknya. Duduk sesuai kelompok yang sudah ibu bagi. Baik ya, kita sudah bagikan lembar kerjanya ya. Nah di sana kalian kasih nama kelompoknya siapa saja ya. Lalu nanti kalian berdiskusi ya bersama teman kelompoknya, yaitu tentang penyakit diare ya. Nah, nanti di sana kalian yang pertama ya, tanda-tanda atau gejala yang ditimbulkan ya oleh gangguan diare. Yang keduanya yang bagian D, faktor penyebab diare secara umum, sebabnya apa ya. Yang terakhir bagian C, cara mencegah diare. Agar kalian nggak kena diare itu harus seperti apa? Sudah paham? Ya udah, dikerjakan dulu ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi bersama teman-teman. Untuk menentukan siapa yang duluan, sok hop depan dulu, boleh? Ya, tuh. Oh iya, ini pertama. Tuh, keluar aja. Maju, yang pertama yang maju. Apa hasil diskusinya dari kelompok ini? Pertama apa?
penyebab karena terlalu banyak makan yang pedas-pedas. Terus Cara mencegah lebih banyak mengonsumsi makanan yang sehat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang bersih. gimana jawabannya? Yang terakhir kelompoknya Ran. Mana hasilnya? Gejala sakit perut, buang dari bab, makan makanan yang tidak sehat. Cara mencegah makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang bersih. Mana? Ya, baik, dari hasil diskusinya berarti diare itu apa saja gejalanya? Jalur apa? Gerak balik ke kamar mandi ya, buang air besar terus, tidak berhenti-henti ya. Lalu apa? Faktor penyebabnya? Benar, yang asam-asam, lalu makanan yang tidak sehat ya. Nah, itu lagi yang terakhir pencegahannya apa? Lebih banyak mengonsumsi makanan yang sehat. Konsumsi makanan yang sehat ya. Yang seperti apa? Sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, sini ibu punya permainan ya, tentang penyakit pada sistem pencernaan ya. Dari kelompok yang tadi sudah ibu bagi, kelompok yang pertama tadi, yang ketiga selesaikan ya, boleh bekerja sama. Kalau misalkan jawabannya salah, nanti akan terhenti ya, tidak berlanjut. Mana? Ini salah satunya yang mana? Peradaan pada upaya cacing. Mana? Ayo, bagaimana? Ketika dia udah menjawab. Ya, lanjut. Masih ada. Tuh, gigi mulut apa namanya?
Jadi kita tepuk bagus ya. Tepuk bagus. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Bagus ya. Lumayan. Baik ya. Sudah nanti belum? Sudah. Nah, kita simpulkannya dari hasil kalian tadi berdiskusi ya. Sudah menemukan ya gejalanya itu seperti apa, diare yaitu sakit perut, mules ya. Terus apa? Pulang pergi terus ke kamar mandi atau toilet ya, karena buang air besar terus ya. Lalu apa lagi? Penyebab ya. Penyebabnya itu kenapa kita mengkonsumsi makanan yang kurang bersih, misalnya yang makanan yang tidak terlihat ya, kita jajan makanan entah itu pernah dihinggapi lalat atau tidak ya. Kalau misalkan makanannya tidak tertutup ya. Terus apa? Kurang makan makanan yang berserat seperti sayuran, buah-buahan, atau terlalu banyak mengkonsumsi apa? Mengkonsumsi makanan pedas ya, jadi makanan sayurannya kurang ya, lalu buah-buahannya kurang ya, makanya akan diare ya. Lalu pencegahannya berarti kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, yang lengkap, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada yang mengandung seratnya, itu sayur-sayuran, buah-buahan ya. Lalu ada lemak ya. Lemaknya juga tidak berlebihan sehingga kita tidak akan terkena diare ya. Nah, kita simpulkan ya, pada hari ini kita sudah mempelajari tentang organ pencernaan manusia, fungsinya ya, terus gangguan-gangguan pencernaannya apa saja ya. Nah, kita berarti harus mengkonsumsi makanan yang bergizi ya setiap harinya. Jangan sampai kita tidak mengkonsumsi sayuran ya, buah-buahan ya. Tetap harus ada ya, meskipun tidak banyak ya, mau itu satu buah jeruk atau apa ya, sayurannya boleh bebas ya. Usahakan setiap pagi kita harus selalu sarapan ya, jangan telat. Terus kita juga harus menjaga organ tubuh kita supaya tetap sehat ya. Kita seperti apa? Mencuci tangan sebelum makan ya. Lalu kita harus sikat gigi ya. Membeli makanan itu harus ya bersih ya. Apalagi makan lagi ya, minum ya yang teratur ya. Jangan sampai lupa minum ya, nanti tenggorokan kita akan kurang cairannya atau makanan yang kita konsumsi tidak tercerna ya, karena air itu adalah membantu apa? Mendorong makanan